Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian menonton video ini. Jadi, melanjutkan Tantir Akal kemarin, kali ini bersama saya, Dwi Syarul Rahman, akan membahas soal-soal latihan yang ada di workbook ya. Jadi, total soal latihan di workbook itu dari 1 sampai soal mandiri itu sekitar ada 13 soal. Dan kali ini bagian pertama atau part 1 di video ini saya akan bahas 1 sampai 7 terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, transaksi resiprokal antara kantor pusat dan cabang. Pada tanggal 1 September 2018, PT Pasak mendirikan cabang di Bandung. Berikut ini adalah 3 transaksi pertama antara kantor pusat dan cabang Bandung. Oke, yang diminta itu dalam catatan akuntansi kantor pusat dan cabang Bandung. Oke, langsung aja. Berarti dari tanggal 1 September, kantor pusat mengirim 10 juta ke cabang ke dalam rekening bank atas nama cabang. Berarti jurnal dari kantor pusat itu adalah branch pada cash sebesar 10 juta. Sebelumnya saya ingin remind konsep dari akuntansi kantor cabang pusat ini. Jadi kantor pusat itu dianggap sebagai investor atau pemiliknya, sedangkan kantor cabang itu sebagai investi atau entitas yang diberikan investasi gitu kan oleh investornya. Jadi akun yang digunakan di kantor pusat itu adalah branch. Branch ini dianggap sebagai investasi. Misalnya kalau beli saham itu kan jadinya investment in apa gitu, investment in cabang, maka ini sama aja branch. Ini sebagai investasi. Kemudian di kantor cabang itu akun kontranya antara transaksi resiprokal itu menggunakan home office. Home office ini nanti ada di ekuitas sebagai pemilik dari cabang ini. Seperti itu. Jadi apapun transaksi resiprokal nanti itu akun kontra yang digunakan, kalau di cabang itu home office sebagai pasangannya, kalau di pusat itu branch. Itu. Jadi karena kantor cabang menerima cash sebesar 10.000, maka akun home office ini akan bertambah. Jadi secara tidak langsung ya, maksudnya menunjukkan bahwa cash ini tuh sebenarnya punya si pusat, cuma diberikan ke cabang. Seperti itu. Oke, lanjut ke 5 September. 5 September, kantor pusat mengirimkan barang dagang seharga 60 juta ke cabang, ditagih dengan markup 20% dari harga pokok. Berarti yang pertama itu jurnalnya dari kantor pusat itu branch yang akan bertambah, kemudian akun di kreditnya itu shipment to branch. Pertanyaannya kenapa nggak menggunakan inventory? Ya kan, harusnya kan inventory karena barang dagang yang dikirim ke cabang. Alasannya adalah karena inventory ini belum dijual ke pihak luar ya atau pihak ketiga maksudnya antara selain cabang atau pusat ini. Jadi maka digunakanlah akun shipment to branch. Jadi inventory-nya ini belum terjual. Kapan menggunakan akun inventory itu ketika si cabang itu telah menjual inventory yang telah dikirim dari pusat. Itu pun kalau menggunakan akun atau menggunakan metode perpetual di kantor pusat itu sendiri. Kalau misalnya menggunakan periodik, nanti nggak perlu ada akun inventory yang perlu dicatat ketika cabang menjual barang dagangan dari pusat. Tuh, jadi nilainya berapa? Nilainya adalah 60 juta tadi shipment to branch-nya sesuai dengan harga pokoknya. Kemudian karena ini ditagih dengan markup ya, berarti nilai 60 juta ini tuh dinaikin lagi 120%-nya. Maka nanti muncullah yang namanya unrealized profit branch inventory sebesar 20% dari harga pokok yang ditetapkan gitu. Harga pokok dari barang maksudnya. Harga pokok dari barang itu adalah 60 juta, 20%-nya maka 12 juta. Maka branch akan bertambah sebesar 72 juta. Tuh. Kemudian nanti mungkin ke depannya itu kalian sering-sering juga mendengar biaya investasi, ya kan? Nah, makanya branch ini apapun dari pusat yang dikirimkan ke cabang itu akan menambah akun branch. Seandainya misalnya nanti diketahui biaya investasinya sekian atas
semua yang dikirim ke cabang, nanti total ini, misal branch ini total berapa? Total udah 72 juta, misalkan biaya investasi 9%, nanti akan dikali lagi 9% dari total branch ini, gitu. Itu kalau misalnya ada. Oke, itu untuk di pusat, kemudian di cabang, maka tinggal menjurnal di debitnya shipment from home office dan di kreditnya home office sebagai akun kontranya. Shipment ini ibaratnya inventory, tapi inventorinya dari pusat. Kadang juga kan nanti ada inventory yang dibeli dari luar, tapi dibeli oleh cabang itu sendiri, dia beli dari luar, bukan kiriman dari kantor pusat. Itu jadi bisa dibedakan ya, inventorinya kalau misalnya interim atau transaksi dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat itu pakai shipment, itu bukan inventory. Oke lanjut, oh iya satu lagi ini sebesar 72 juta. Nah si cabang ini hanya tahunya ya sesuai dengan harga faktur. Jadi anggap aja cabang ini dia belilah gitu, tahunya 72 juta. Nah 72 juta ini adalah COGS menurut si cabang. Nah ketika nanti si cabang dijual, misalnya bisa juga cabang menjualnya ya sesuai dengan COGS ini 72 juta ini, atau bisa juga di markup lagi oleh si cabang. Itu pun kalau ada kewenangan yang diberikan dari pusat ya. Itu. Jadi ini barang tadinya 60 juta ini si cabang ini nggak tahu nih harga pokok aslinya berapa. Itu sebagai kerahasiaan informasi ya, strategi perusahaan lah. Oke lanjut, 8 September cabang membeli tunai peralatan kantor seharga 3 juta untuk dimasukkan ke dalam catatan akuntansi kantor pusat. Baik kantor pusat maupun cabang Bandung dari PT Pasak menggunakan sistem pencatatan terpusat untuk aset tetap. Oke, berarti yang beli si cabang, tapi yang mencatat si kantor pusatnya, karena ini sistem pencatatan terpusat. Berarti yang di cabangnya nanti itu dia akan melakukan cash sebesar 3 juta karena dia beli, tapi kenapa bukan equipment? Karena yang mencatat equipment itu adalah si pusat nanti. Jadi sebagai penghubung maka menggunakan akun home office. Seperti itu. Karena tadi dari pusat ke cabang itu mengurangi atau misalnya menambah home office di kredit, maka ini ketika dari cabang ke pusat itu akan mengurangi home office yang di kredit tadi. Kebalikannya juga sama, di pusat berarti equipment-nya bertambah 3 juta dan branch-nya tadi karena dikirim dari cabang, maka akun branch-nya akan berkurang sebesar 3 juta. Itu sebagai penghubung. Oke, itu untuk soal nomor 1, lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 1 April 2020, Hanifla Blackry mendirikan cabang Jurang Mangu. Catatan akuntansi terpisah disiapkan untuk cabang, baik kantor pusat maupun Jurang Mangu menggunakan sistem periodik. Di antara transaksi antar perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, saudara diminta membuat jurnal untuk transaksi antar perusahaan. Berarti ini sama yang soal nomor 1 tadi. Oke, tanggal 1 April, Home Office mengirim cek sebesar 50 juta ke cabang, cek diterima oleh cabang pada 3 April. Berarti 1 April, kantor pusat, itu dia mencatat branch pada cash sebesar 50 juta. Sedangkan di cabangnya itu sendiri, dia menerima cashnya pada tanggal 3. Ingat ya, di sini tanggal 3, bukan tanggal 1, karena bisa juga diterimanya itu beda hari. Itu. Dengan akun kontra home office tadi, karena ya kan, pemilik aslinya itu adalah pusat, maka pakai home office. Oke, lanjut ke 4 April. Kantor pusat mengirimkan barang seharga 95 juta, berarti ini harga pokoknya. Harga tagihan 125 juta. Cabang menerima barang dagangan pada 8 April. Oke, berarti 4 April dulu. 4 April, pusat mencatat shipment to branch tadi ya, sebesar 95 juta. Kemudian di sini dibilang harga tagihan. Kalau dibilang harga tagihan, berarti ini harga keseluruhan untuk si branch-nya ini, yang 125 juta. Nah, berarti di dalam 125 juta ini sebenarnya kantor pusat itu menagih dengan markup tertentu seperti yang tadi nomor 1, ya kan, kalau di sini dia markup-nya diketahui 20%, tapi kalau ini langsung ke lamsamnya 125 juta. Berarti tinggal dikurangin aja 125 juta dikurangi 95, nanti ketemu unrealized profit branch inventory-nya adalah sebesar 30 juta. Atau kalau misalnya kita pengen tahu nih berapa sebenarnya persentasenya
Itu langsung bisa juga kita cari dengan 30 juta ini, 90 juta berarti markup-nya itu sebesar 32% dari harga pokoknya ini. Itu. Lanjut tanggal 4 April, karena tadi dia nerimanya tanggal 8 April, berarti 4 April si cabang ini belum mencatat ya, masih no entry. Nah, dia baru mencatat sebesar tanggal 8 April dengan jurnal shipment from home office ke home office ya sebesar 125 juta. Ini yang di cabang tadi sama seperti soal nomor 1, dia tahunya itu harganya 125 juta sesuai dengan faktur pengiriman ya. Jadi sebenarnya dari 125 juta ini ya dia nggak tahu si cabang ini berapa harga pokok aslinya. Jadi nanti ketika si cabang dia menjual barang ini, shipment from home office ini, maka ya COGS-nya nanti sebesar 125 juta, bukan 95 juta. Tuh. Terus tadi satu lagi cabang membeli truk. Oke, kantor pusat menyelenggarakan catatan akuntansi untuk aset pabrik cabang. Berarti ini terpusat juga ya. Kalau gitu langsung aja, berarti si cabang nanti tanggal 10 April dia mengkredit cash sebesar 34.200.000, akun kontranya home office di debit bertambah ya kan 34.200.000, kemudian kantor pusat baru mencatatkan truk sebesar 34.200.000 dan akun branch-nya akan berkurang. Oke, itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah transaksi dari PT Kimchi Kroya dengan salah satu cabangnya di Bintaro. Oke, yang diminta apa? Saudara diminta membuat jurnal dalam catatan akuntansi kantor pusat maupun cabang. Oke. Berarti yang A dulu, kantor pusat mentransfer uang tunai 5 juta dan barang dagang. Oke, dengan biaya kantor pusatnya 10 juta, berarti ini COGS barangnya ke cabang, kemudian biaya pengiriman sebesar 500.000 baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem persediaan periodik. Oke, berarti yang A ya. Yang A kita di pusat. Pertama dia mengirim cash. Pusatnya mengirim cash 5 juta, kemudian shipment to branch Bintaro 10 juta, tadi ya harga pokok barangnya. Nah, kalau di sini karena ada biaya pengiriman, maka si pusat ini mengeluarkan cash sebesar 500.000. Di sini tidak ada keterangan informasi terkait dengan tagihan ataupun markup ya, berarti tidak ada unrealized profit di sini. Berarti branch Bintaronya bertambah 10.500.000 sesuai total, kemudian cabang akan mencatat dia mendapatkan cash, kemudian dia juga mendapatkan barang sebesar 10 juta, kemudian di sini ada freight in 500.000. Karena di sini menggunakan metodenya periodik, maka akan digunakan akun freight in. Beda kalau misalnya pakainya perpetual. Kalau pakainya perpetual, shipment from home office-nya ini nanti sesuai sama yang sebelumnya. Jadi dia sesuai totalnya aja berapa harga fakturnya itu. Nah, karena ini periodik maka terpisah. Nah, shipment from home office-nya karena tadi tidak ada unrealized profit, maka ya sesuai harga pokok. Kalau misalnya ada nanti ya unrealized profit, maka unrealized profit tambah shipment to branch, nah itu nilai shipment from home office yang ada di cabangnya. Seperti itu bagian A. Lanjut ke B. Kantor pusat mengalokasikan biaya operasi 1.500.000 ke cabang. Oke, berarti di pusat itu branch Bintaro bertambah, kemudian di sini operating expense. Ya, operating expense. Kenapa bukan cash? Pertanyaan seperti itu kan. Kenapa bukan cash? Karena kita bisa lihat mengalokasikan, dia hanya mengalokasikan, dia belum membayar. Ya kan, maka di sini masih operating expense, kemudian sini kantor cabang operating expense-nya itu akan sesuai dengan 1.500.000 yang tadi, pasangannya tetap home office. Pokoknya transaksi resiprokal antara kantor pusat, kantor cabang itu menggunakan akun branch dan home office. Ketika dari pusat ke cabang, ini kita posisinya di pusat dulu ya. Ketika dari pusat ke cabang, maka branch akan bertambah. Kalau dari cabang ke pusat, maka branch-nya akan berkurang. Dan sebaliknya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke C. Cabang Bintaro memberitahu kantor pusat bahwa mereka telah menerima pelunasan wesel bayar atas nama kantor pusat sebesar 416 juta. Jumlah pokoknya 400.000. Oke.
Berarti cabang Bintaro dia nanti dapat duit ya, dia dapat duit sebesar 416. Berarti jurnalnya adalah cash terhadap home office 416 juta. Nah, tadi kan disebutkan ada wesel pokoknya itu tadi ya sama bunganya. Sekian lah. Nah, kantor cabang ya dia nggak tahu berapa aslinya. Seperti yang tadi inventory juga dia tahunya cuma lamsamnya hanya atau keseluruhannya. Maka cabang yang dia menerima cash 416 juta nanti akan diserahkan ke pusat atau home office-nya 416.000. Kemudian di pusat, nah baru di sini pusat seolah-olah si pusat ini menyerahkan not receivable sebesar 400.000 dengan bunga 16.000. Seperti itu pasangannya. Lanjut ke D. Cabang Bintaro melakukan penjualan 12.500.000. Syarat 2/10 N30 berarti 2%. Kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Biaya operasionalnya 2.500.000, harga pokok penjualan 8 juta, biaya operasional dibayar tunai. Oke. Berarti karena tadi metode yang digunakan adalah metode periodik, maka dari pusat dia tidak mencatat ya D-nya ini no entry. Tapi kalau misalnya seandainya perpetual maka nanti akan mencatat shipment to branch to inventory di reclass. Seperti itu. Nah, di sini baru muncul nih akun inventory pusat ini berkurang. Jadi tinggal di reclass ketika metodenya perpetual dan ketika barangnya sudah terjual oleh cabang. Itu. Sekarang di cabangnya. Cabang penjualan 12.500.000 berarti jurnalnya adalah akuntansi payable. Kalau misalnya dia piutang ya atau kredit bisa juga cash tergantung soal, tapi biasanya akuntansi payable. Kemudian kalau misalnya periodik tidak muncul COGS ataupun shipment from home office-nya. Nah, kalau misalnya dia perpetual baru dia muncul COGS terhadap shipment from home office sebesar 8 juta tadi yang telah disebutkan di soal. Nah, 8 juta ini itu 8 juta itu berasal dari shipment to branch yang telah ditambah-tambahin kalau misalnya ada markup. Karena di sini cuma ada 10 juta berarti 8 juta ini nanti akan mengurangi 10 juta ini berarti masih nanti sisa 2 juta. Itu. Nah, kalau di sini dia dijual 12.500.000 berarti ada markup lagi yang dilakukan oleh si cabang. Jadi sudah di markup lagi oleh cabang. Seperti itu. Dan tadi ada biaya operasi 2.500.000 tunai ya. Oke, berarti operating expense pada cash. Sama ya. Lanjut. Cabang Bintaro memiliki laba bersih 500.000. Ikhtisar laba rugi debit dalam catatan akuntansi si cabang. Oke. Nanti ini sudah jurnal penutup. Laba bersih 500.000. Oke. Ya. Nah, karena tadi disebutkan di awal metodenya adalah periodik, maka kita tinggal tutup aja. Salesnya tadi 12.500.000 kita tutup. Kemudian ending inventory ini 2.500.000. Ini 2.500.000 itu karena tadi kan asumsinya menurut si cabang COGS-nya itu 12.500.000. Ya kan, 12.500.000. Kemudian dia telah menjual sebesar 8 juta. Kemudian tadi ada juga break in. Dikurang, ketemulah endingnya 2.500.000. Nih, kalau perhitungan bisa dilihat 10.500.000 dikurangi 8 juta yang sudah terjual. Kemudian di sini kita tutup juga shipment from home office-nya 10 juta. Kemudian tadi ada operating, ada break in. Nah, di sini ada beginning inventory. Ini kalau ada inventory yang dibeli oleh cabang, tapi dibelinya itu dari luar, dari pihak ketiga, bukan dari kiriman pusat. Ini kalau ada ya beginning inventory. Ditutup. Nah, dari beginning ini nanti semuanya itu akan menghasilkan COGS. Itu kalau metodenya periodik.
Kalau metodenya perpetual, maka COGS-nya langsung ketemu dari setiap penjualan barang oleh si cabang tersebut. Tuh, jadi langsung muncul nih 8 juta. Tuh. Nah, sisanya tinggal menyesuaikan, dapatlah income summary-nya, bisa di debit, bisa di kredit. Karena ini di kredit, berarti dia untung atau laba ya, sebesar 500.000. Setelah itu nanti ditutup oleh si cabang ini. Income summary-nya dikirim ke home office sebesar 500.000. Biasanya kan kalau pemiliknya sendiri gitu ya, itu kan ke retained earning atau ke siapa. Nah, karena ini pemilik aslinya adalah home office atau pusatnya, maka home office yang ada di ekuitas ini akan bertambah 500.000. Ini sama aja seperti retained earning. Tuh. Oke, kita beralih ke pusat. Nah, pusat ini F ini tadi kan akun ini ya, jurnal penutup. Ya, ini no entry di sini karena kan kita nggak tahu apa saja yang terjadi di pusatnya. Itu kan nggak ada informasi tambahan. Kemudian terkait dengan penyesuaiannya, nah tadi di awal saya bilang branch itu ibarat investasi. Maka di sini kita bisa reklas terdapat income atau laba dari si cabang sebesar 500.000. Jadi jurnalnya branch pada branch income, pendapatan yang bertambah. Kemudian tadi ini lanjutannya jurnal penutup, itu branch income ditutup terhadap income summary. Jadi income summary-nya akan bertambah sebesar 500.000. Income summary di pusat. Nanti income summary ini juga akan bertambah dari F ini yang tadinya jurnal penutup di pusat itu. Yang ya transaksinya banyak di pusat, misalnya dia punya berapa banyak cabang gitu. Karena nggak ada informasi. Itu untuk soal nomor 3. Ini sama seperti tadi. Oh, kalau misalnya perpetual, yang tadi D ini no entry ya, yang ketika si cabang ini menjual barang. Tapi kalau misalnya periodik no entry, perpetual dicatat inventory kurang. Di sini juga sama, pakai COGS kalau perpetual, kalau periodik langsung aja akun receivables terhadap sales. Lanjut soal nomor 4. Selama November 2019, PT Balotelli mengirimkan persediaan barang ke cabang Banteng. Oke, harga pokok persediaan tersebut 200 juta dan PT Balotelli membebankan markup 20%. Berarti ada unrealized profit sebesar 20% dari 200 juta. Biaya pengiriman 2 juta. Hingga akhir Desember, barang dagangan tersebut masih belum terjual semuanya. Oke. PT Balotelli sebagai kantor pusat memerintahkan cabang Banten mengirim sebagian 50% persediaan tersebut ke cabang Serang. Harga barang dagang yang dikirim ke cabang Serang senilai 60 juta sudah termasuk markup dari pusat dengan biaya pengiriman 800.000. Jika PT Balotelli mengirimkan secara langsung ke cabang Serang, biaya pengirimannya adalah 1.200.000. Oke, diminta buat jurnal dari cabang Banteng, Serang, dan Balotelli sebagai pusat. Oke, jadi ini ilustrasinya ya. Jadi gini, pusat atau home office dia ngirim tadi 200 juta ya, 200 juta ke cabang Banteng. Kemudian setengahnya itu dikirim ke cabang Serang karena nggak terjual semua nih di cabang Banteng. Kirimlah setengahnya ke cabang Serang dengan nilai 60 juta. 60 juta ini sudah termasuk markup. Markup. Jadi nanti bukan 200.000 tapi markupnya berapa tadi? Markupnya 20%. Berarti nanti akan bertambah nilai markup tersebut. Oke, langsung aja kita di pusat dulu ya. Pusat berarti November. Jurnalnya itu branch karena dia ngirim barang. Shipment to Banteng atau shipment to branch sama aja. Sebesar COGS barangnya berapa? 200 juta harga pokok barang ya. Kemudian tadi ada markup 20%, 20% kali 200 juta, unrealized profit, inventory branch itu sebesar 40 juta, ada biaya pengiriman 2 juta, berarti pusat bayar cash 2 juta. Bayar biaya pengirimannya yang bayar si pusat. Jadi kalau di total, maka branch-nya akan bertambah 242 juta. Kemudian kita ke cabang Banteng. Cabang Banteng dia akan mencatat
shipment from home office 240 juta. Nah, karena ada nilai markup-nya. Kalau nggak ada nilai markup-nya, ya sebesar 200 juta aja. Kemudian cash ini yang tadinya sudah dibayarkan oleh pusat akan menjadi break in di cabang Banteng. Berarti kalau dia ada break in, dia menggunakan sistemnya periodik. Kalau perpetual, nanti shipment from home office-nya itu sebesar 242 juta. Jadi sepenuhnya langsung lamsam. Tapi karena periodik ini break in 2 juta. Ini asumsinya periodik ya, masih periodik. Kemudian cabang Serang itu dia no entry, belum ngapa-ngapain di bulan November tersebut. Lanjut akhir November, berarti 31 Desember ya. Akhir Desember, barang dagangan belum terjual semua. PT Balotelli meminta cabang Banteng ngirim setengahnya. Oke. Setengah. Oke. Nah, pertama, karena tadinya kan unrealized profit ini itu harapannya dari Banteng kan, ya kan, harapannya dari Banteng, tapi karena dikirimkan ke cabang Sera, maka harus direklasifikasi unrealized profit-nya. Itu jadi unrealized profit inventory Banteng itu nanti akan berkurang sebesar apa? Sebesar 10 juta. 10 juta ini gimana ngitungnya? Nah, 10 juta ini itu dihitung dari nilai shipment from home office, ya shipment from home office yang berkurang. Yang berkurang itu kan 60 juta, ya kan? 60 juta ini sudah include markup terpusat. Berarti 60 juta ini itu dari 240 juta ini. Gitu, ya kan? Nah, karena ini dari cabang ke cabang, maka alurnya adalah cabang si Banteng ini maksudnya, cabang Banteng dia alurnya itu seolah-olah balikin dulu ke kantor pusat, lalu pusat ke cabang Serang. Alurnya seperti itu. Jadi si cabang Banteng dia akan mengembalikan sebesar 60 juta ini shipment from home office-nya, kemudian break in-nya dibalikin sebesar berapa? Sebesar 500.000. 500.000 ini tahu dari mana? Ya kita tinggal lihat aja 60 juta yang dikirimkan. 60 juta itu berapa persentase dari keseluruhan. Maka 60 juta kalau misalnya kita bagi dengan ini, oke kita lihat, oh 25%. Berarti dari break in 2 juta ini yang dibalikan itu 25%-nya. Ya udah berarti 25% dikali 2 juta dapatlah 500.000. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada biaya pengiriman dari cabang Banting ke cabang Serang nih, 800.000. Maka yang bayar cabang Banteng kali ini 800.000 kan dari cabang ke cabang, yang bayar cabang Banteng 800.000. Nah, maka home office-nya nanti akan berkurang sebesar 61.300.000. Itu untuk cabang Banteng pertama. Cabang Bantengnya seolah-olah dia mengembalikan barangnya ke kantor pusat. Ini alur jurnalnya. Kalau misalnya aslinya itu ya cabang Banteng ke cabang Serang ngirim barang. Oke, di pusat bagaimana? Di pusat dia tinggal reklas aja. Jadi pusat ini tinggal reklas-reklas aja. Tadinya shipment to branch-nya sebesar 50 juta. Tadinya shipment to branch-nya itu Banteng ya kan. Bantengnya dikurangin, maka yang bertambah adalah shipment to branch Serang. Tinggal direklas untuk pusatnya. Kalau ada transaksi antar cabang, entah itu misalnya pengiriman persediaan ataupun cash dan segala macamnya. Seperti itu. Nilainya berapa? Nilainya di sini bisa kita katakan 50 juta. Tahu 50 juta dari mana? 50 juta ini itu adalah harga benar-benar aslinya. Kalau misalnya di cabang Banteng itu sudah di markup dari pusat. Berarti kita harus tahu nih nilai CO gas aslinya dari atau harga pokok barangnya itu. Tadi markupnya berapa? Markupnya adalah 20%. Ya udah kita tinggal bagi aja. 60 juta ini kan aslinya. Maka yang 60 juta ini aslinya dari yang Banteng. Maka 100%-nya tinggal dibagi 120%, maka dapatlah 50 juta. Gitu. Oke, lanjut
karena sudah dikembalikan ke pusat seolah-olah ya kan, seolah-olah balikin ke pusat, maka di Serang itu jurnalnya sama dengan, ketika cabang itu dia menerima barang, berarti shipment from home office. Nah, shipment from home office-nya itu sesuai harga faktur, itu harus diingat ya, sesuai dengan harga faktur ataupun yang dikirimkan. Jadi bukan sebesar 50 juta ini, tapi sesuai dengan faktur aslinya. Yang dikirimkan 60 juta, kemudian karena tadi ada biaya pengiriman, maka sebesar 1.200.000. Oke, ini selanjutnya itu, kalau misalnya tadi kan disebutkan, jika PT Balotele mengirimkan secara langsung ke cabang Seram, biaya pengirimannya adalah 1.200.000. Maka di sini harus dicatat sesuai harga dari pusat langsung ke Serangnya itu sendiri sebesar 1.200.000. Padahal biayanya itu kalau kita jumlahkan ya kan, 500.000 ini yang bayar si pusat, kemudian si Banteng dia juga bayar 800.000 biaya pengirimannya. Totalnya berapa? Totalnya 1.300.000. Nah, karena 1.300.000 kan kelebihan tuh, berarti kan nanti ada kerugian. Nah, si Serang ini dia nggak mencatat kerugiannya. Tapi yang mencatat kerugiannya itu nanti selisihnya adalah si pusat. 1.300.000 dikurangi 1.200.000, berarti nanti dia ada loss 100.000. Itu yang nyatet si pusat. Oke, kita selesaikan yang Serang dulu, berarti shipment from office 60 juta sesuai dengan nilai barang yang dikirim. Itu sudah include markup ya. Kemudian break in 1.200.000 itu maksimalnya dari pusat ke Serangnya langsung. Kalau misalnya ternyata break in-nya misalnya berapa nih? 300.000 misalnya. Break in-nya 300.000, dia bayar cash 800.000. Kan kalau di total itu masih 1.100.000. Nah, berarti break in yang dicatat di sini adalah 1.100.000, bukan 1.200.000. Berarti dia untung. Seperti itu. Kalau misalnya melebihi, dia sesuai nilai maksimalnya. Kalau misalnya belum melebihi nilai maksimalnya, ya sudah, berarti nilai break in-nya itu nanti jumlah antara ini break in Banteng dan cash Banteng. Seperti itu. Oke, misalnya di sini ya. Misalnya break in sama cash-nya itu nanti misalnya ini tadi berapa, 300. Maka break in yang ada di sini itu menjadi ini ditambah dengan ini. Kalau masih belum melebihi nilai maksimal, gunakan nilai penjumlahan. Tapi kalau sudah melebihi nilai maksimalnya, maka dicatat nilai maksimal. Nanti selisihnya akan diakui oleh pusat. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke pusatnya. Nah, ini pusat berarti brand Serang karena ngirim barang ke Serang. Walaupun antar cabang, tapi seolah-olah kepemilikan Serang itu ada sebesar barang. Barangnya tadi kan 60 juta kan, 60 juta, kemudian karena tadi ada loss sebesar 100.000 atas perbedaan biaya pengiriman, maka diakui loss exchange break on interbrand transfer. Jadi kerugiannya diakui di sini, di debit 100.000. Nah, kemudian brand Serang bertambah 61.200.000. Ini dari mana ya? Ini sesuai dengan harga penjumlahan ini atau home office-nya. Itu. Home office-nya 61.200.000, brand 61.200.000. Nanti di akhir periode itu biasanya dilakukan rekonsiliasi. Jadi biasanya kalau misalnya benar branch itu nilainya akan sama dengan home office-nya. Seperti itu. Kalau berbeda berarti harus ada yang disesuaikan lagi. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Transaksi resiprokal persediaan antara kantor pusat dan cabang. Kantor pusat PT Gemes membebankan ke cabang satu-satunya dengan markup 25% di atas biaya kantor pusat untuk semua barang dagang yang dikirim ke cabang PRS itu.
Oke, baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem persediaan periodik. Selama tahun 2020, kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang dengan harga 30.000. Persediaan cabang PRS untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 Januari, 31 Desember. Ini kepotong ya. Berarti dibeli dari kantor pusat, maksudnya yang pusat yang beli itu tanggal 1 Januari itu ada 15.000 ya inventorinya. Kemudian di tanggal 31 Desember itu ada 19.500. Oke, ini kepotong ini berarti. Kemudian dibeli dari pihak luar itu 6.800 inventori di cabang, kemudian akhir tahunnya ada 8.670 itu di cabang. Jadi ini persediaan di cabang ya. Jadi shipment dari home office ada 15.000 di awal tahun, di akhir tahun ada 19.500. Oke. Saudara diminta membuat jurnal, termasuk jurnal penyesuaian untuk kantor pusat perusahaan untuk mencerminkan informasi sebelumnya. Oke, yang pertama berarti untuk kantor pusat aja ya. Ya, buat jurnal untuk kantor pusat. Oke, berarti kantor pusat yang pertama dia harus mencatat jurnal ketika dia mengirimkan barangnya. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang dengan harga 30.000. Berarti shipment to branch 30.000 dikredit. Ya, dikredit. Ini biar oke. Kemudian tadi ada markup 25%. 25% dari 30.000 itu 7.500. Berarti branch akan bertambah 37.500. Itu ship. Nah, nanti di cabang, karena ini kita cuma di pusat aja, nanti di cabang jurnalnya itu shipment from home office terhadap home office sebesar 37.500. Karena di sini nggak ada biaya pengiriman. Kemudian kita harus tahu nih kan tadi diminta jurnal penyesuaian. Berarti kita harus tahu nih berapa barang yang terjual oleh cabang itu. Kita bisa lihat karena fokusnya itu adalah kita pengen tahu berapa yang terjual, berarti kita harus tahu inventory 1 Januari. Inventory 1 Januari yaitu 15.000. Nah, fokusnya di sini hanya yang kantor pusat aja ya. Jadi yang dibeli dari pihak luar itu nggak dilihat, nggak dilihat dulu. Karena kita fokusnya itu yang dikirim oleh pusat. Inventory 1 Januari 15.000. Kemudian ada shipment from home office ya selama 2020 ini ya. Ini yang tadi 37.500 berarti yang tersedia untuk dijual adalah 52.500. Kemudian di endingnya itu ada 19.500 nih. Ya kan tadi nih 31 Desember 19.500. Maka sesuai dengan konsep untuk mencari nilai COGS ya. Maka COGS-nya adalah 33.000. Nah, 33.000 ini itu masih mengandung nilai markup dari 25% ini. Jadi 33.000 ini masih mengandung markup yang diminta oleh pusat. Itu. Jadi kalau di cabang dia COGS-nya 33.000, tapi menurut pusat COGS-nya bukan 33.000. Tapi COGS-nya berapa? COGS-nya atau misalnya harga pokoknya, maksudnya harga pokok barangnya itu kita lihat dulu. Maka 33.000 ini kita bagi dengan 125%. Nah, diperoleh nilai 26.400. Jadi nilai pure-nya, nilai murni barang pusat yang terjual itu senilai 26.400. Oke, kemudian kan tadi nih di awal si pusat ini kan mengharapkan ada markup ya. Berarti kan ada unrealized. Nah, dari 26.400 ini oke, bukan. Dari semua barang yang terjual yang COGS 33.000 ini berapa sih profit yang sudah terrealisasikan? Ya kan, yang sudah terrealisasikan itu berapa? Karena yang terjual 26.400 berarti yang sudah terrealisasikan itu ya sudah sebesar 25%-nya. 25% dari sorry. Sama dengan
25% dari ini, sesuai nilai markup. Berarti yang sudah terrealisasikan itu sebesar 6.600. Untuk itu dilakukanlah penyesuaian di pusat. Jurnalnya adalah unrealized profit berkurang sebesar 6.600 karena dia sudah terrealisasikan menjadi income from branch 6.600. Seperti itu. Ini di akhir tahun, ini selama dia ngirim barang. Itu jurnalnya ya. 6.600. Gitu. Ataupun kita bisa lihat juga nih, kan barang aslinya itu 33.000, ya kan, 33.000 yang terjual. Kita pengen tahu nih berapa yang terjual dari keseluruhannya. Jadi bisa juga kita cari dengan 26.400 ini, itu dari sini. Tuh, berarti dari keseluruhan total barang pusat yang ada itu 50% ya. Ini kalau keseluruhan total. Tapi kalau misalnya seandainya yang dijual itu yang shipment to branch yang 2020 ya, masih baru-baru gitu. Jadi bukan yang lama. Berarti 26.000 kalau kita bandingkan dengan ini 37.500 shipment from home office-nya, maka sudah terjual 70%. Gitu. Oke, ini cuma tambah. Oke, itu untuk soal nomor 5. Jadi saya ulang lagi, untuk jurnal umumnya catat dulu pengirimannya, catat pengiriman, kemudian kita lihat berapa barang yang terjual, bukan nilai jual ya, maksudnya nilai COGS yang menurut si cabang, bukan menurut pusat. Kalau menurut pusat yang tadi 26.400, kalau menurut cabang ya sesuai dengan shipment home office-nya. Gitu. Shipment home office-nya ini 37.500 sesuai nilai branch. Oke, baru nanti kita dapatlah COGS. COGS-nya itu COGS menurut si cabang, bukan pusat. Nah, dari COGS-nya si cabang itu masih mengandung markup. Kita bersihin lagi, dibagi dengan nilai markup-nya berapa tadi? 25%, berarti dibagi 125%, dapatlah 26.000 yang tadi. Itu berarti dari barang 30.000 ini yang terkirim, berarti sudah terjual senilai 26.400. Dan profit yang sudah direalisasikan adalah 25% dari 26.400 tadi, yaitu senilai 6.600. Nah, setelah ini baru direklas dari unrealized menjadi realized, dari unrealized menjadi income from branch. Nanti income from branch itu ditutup seperti soal-soal sebelumnya. Itu untuk soal nomor 5. Sekarang lanjut soal nomor 6. Samure Incorporation menagih satu-satunya cabang untuk pengiriman barang dengan kenaikan 30%. Oke, berarti markupnya 30%. Cabang menjual barang dagangan dengan markup 10% di atas harga tagihan. Oke. Tak lama setelah penutupan bisnis pada tanggal 28 Januari 2020, beberapa barang dagangan cabang dihancurkan oleh kebakaran. Oke, berarti ada barang yang kebakar, informasi tambahan berikut tersedia. Saldo persediaan Januari 1 pada harga faktur dari pusat itu 15.600. Berarti ini shipment from home office awalnya ya. Ini awalnya. Kemudian ada saldo persediaan per 28 Januari, barang yang tidak rusak atau harga jual. Oke, berarti di sini sesuai dengan nilai shipment from home office-nya, tapi ini 28 Januari nih, berarti di akhir bulan. Kemudian saldo akun shipment from home office dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Berarti di sini ada pengiriman, ya kan, ada pengiriman. Kemudian ada penjualan sebesar 51.840. Kemudian ada retur, kemudian ada sales allowance. Di sini retur penjualan. Persediaan yang aktual retur, berarti ini yang benar-benar yang dikembalikan ya, berarti ini udah aktual. Kemudian di sini sales allowance. Sales allowance itu misalnya ketika si cabang ini atau misalnya ketika penjual itu menjual barang produknya itu ternyata ada masalah. Kan ternyata ada masalah. Nah, daripada daripada dikembalikan
ataupun si pembelinya itu masih ingin nerima barangnya itu, masih ingin nerima barangnya, biasanya terjadi negosiasi itu antara si pembeli dan penjual itu. Nah, si penjual itu biasanya ngasih diskon, namanya diskon sales allowance itu. Tapi itu kalau misalnya ada masalah lah. Tapi sales allowance itu nggak hanya itu. Sales allowance itu bisa juga dari kesalahan harga. Misalnya harga aslinya 100, tapi ternyata yang dijual itu harganya kelebihan atau bisa bisa juga kekurangan. Misalnya yang jual 80, bisa juga 120. Ada kesalahan harga jual gitu. Jadi sales allowance-nya ini nanti harusnya sih nggak mengurangi ya. Karena belum aktual. Kemudian saudara diminta mempersiapkan kertas kerja untuk menghitung taksiran biaya dari barang yang dihancurkan. Oke, mempersiapkan jurnal untuk mengenali kebakaran yang tidak diasuransikan pada 28 Januari, baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem inventaris abadi. Oke, berarti kita yang A dulu ya. Yang A, menghitung taksiran biaya dari barang dagangan yang dihancurkan. Pertama, kita harus tahu dulu nih, barang yang dihancurkan itu berarti alurnya itu kita harus tahu eh, berapa sih yang terjual, dan berapa COGS-nya. Itu dulu yang pertama. Maka di sini bagian A ini kita harus tahu dulu nih COGS-nya. Saldo persediaan 1 Januari 2020 15.600 sesuai informasi ya. Kemudian ada shipment, ada pengiriman barang dagangan baru dari pusat 71.500. Kemudian cogasnya atau yang tersedia untuk dijual itu 87.100. Kemudian saldo persediaan per 28 Januari berarti ini endingnya itu 7.150. Tapi kok kenapa di sini 6.500? Karena 7.150 ini masih mengandung markup 10% dari si cabang. Ya kan? Coba kita lihat lagi di awal. Shipment from home office ini memang mengandung markup, tapi markup yang hanya dari pusat. Ya kan? Ini masih dari pusat aja, ini dari pusat aja. Kemudian ini masih include 10% dari si cabang. Ini kan Cindy bilang harga jual. Berarti kita harus bersihkan dulu markup 10%-nya. Ya udah tinggal dibagi aja. 7.150 kita bagi dengan 110%, maka dapatlah 6.500. Nah, itu baru pure COGS menurut si cabang. Ya kan? Berarti COGS menurut si cabang itu 80.600. Udah dibersih-bersihin dari markup cabangnya. Jadi fokusnya hanya include markup dari pusat. Kemudian setelah kita dapat COGS keseluruhan, kita lihat lagi barang dagangan yang dihancurkan itu berapa sih? Ya kan? Kita lihat salesnya yang terjual 51.000. Ini sales ini udah include 10% ya, udah include 10%. Kemudian ada sales retur 3.200. Kemudian biasanya dikurangi sales allowance, tapi ini masih price adjustment aja, jadi belum aktual. Jadi dia nggak mengurangi sales allowance-nya ini. Jadi net sales 48.620. Kemudian kita dapatlah net sales-nya ini kan tadi seperti dibilang masih include 10%. 10% markup dari cabang. Berarti kita harus bersihin dulu 10%. Ya kan? Kita bersihin, berarti nilai 48.000 ini kita bagi dengan 110%, dapatlah 44.200. Nah, berarti dari COGS keseluruhan yang telah yang telah terjual atau perbedaan selisih dari nilai home office dan endingnya itu didapatlah 44.200. Ini COGS dari penjualan neto. Jadi yang terjual segini otomatis kita tahu nih COGS dari barang dagangan yang dihancurkan. Nah, jadi
nilai 7.150 itu nilai yang ending yang sudah ada. Jadi di sini seolah-olah ketika kita ingin mencari berapa sih nilai barang yang dihancurkan, berapa nilai yang ya katakanlah rusak gitu ya. Ini kok dihancurkan ya? Mungkin dihancurkan, anggap aja ini kebakaran tadi sesuai informasi, tapi ini dibilang dihancurkan oleh cabang. Ya agak ambigu. Oke. Nah, berarti di sini barang yang dihancurkan itu seolah-olah sudah terjual. Jadi COG keseluruhannya 80.600, yang benar-benar terjual itu 44.000, yang hancur 36.400. Inilah nilai barang dagangan yang rusak atau yang hancur ini oleh kebakaran. Gitu, karena endingnya ini cuma 7.150 atau 6.500 ya, sudah dibersihin dari markup cabang. Gitu. Jadi kalau ada nilai markup cabang itu kita bersihin dulu supaya kita pengen tahu COGS menurut si cabang, karena COGS menurut si cabang itu hanya include markup dari pusat, itu pun kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti benar-benar pokok dari pusat. Gitu. Oke, ini A sudah beres, lanjut ke B. Jurnal untuk cabang untuk mengenali kebakaran. Oke, cabang ya. Oke, karena tadi ada pengiriman, kita catat dulu jurnalnya. Shipment from home office 71500 terhadap home office 71500 juga. Karena di sini nggak ada biaya pengiriman, ya berarti nggak ada break in. Kemudian ketika si cabang menjual, ini periodik. Asumsinya periodik ya kan, sistem inventaris abadi, periodik, berarti akun receivable terhadap sales. Kemudian tadi ada retur ya, kalau ada retur berarti home office-nya berkurang, shipment from home office-nya juga berkurang sebesar 3.220 ini karena barang yang dikembalikan. Ya, barang persediaan yang aktual retur. Jadi si cabang dia udah jual tapi diretur. Gitu. Kemudian udah diretur, nah kita bisa catat nih home office terhadap shipment from home office juga. Ini untuk apa? Ini untuk barang yang tadi dihancurkan. Nilainya berapa? 36.400 atau sesuai dengan COGS-nya. Jadi untuk menjurnal shipment from home office atau misalnya transaksi yang berkaitan dengan inventory-nya itu harus COGS menurut si cabang. COGS menurut si cabang itu nilainya harga pokok dari pusat ditambah markup kalau ada. Karena ini ada ya berarti ditambah markupnya. Itu senilai 36.400 nih ya sudah dikomen. Oke, selesai sampai sini. Kalau ingin ditambah lagi kantor pusat bisa. Berarti branch pada shipment to branch dan unrealized profit 16.500 karena kan tadi ada markup ya 30%. Kemudian ada retur, tadi ada retur barang, berarti shipment to branch-nya berkurang terhadap branch 3.200. Nah, kemudian kita pengen tahu nih gimana kalau misalnya pusat ingin mengakui adanya loss atau kerugian atas barang yang hancur tadi yang di cabang. Pertama, kita lihat asumsi arahnya itu adalah seolah-olah cabang mengembalikan ke kantor pusat, baru diakui kerugiannya. Sama seperti pengiriman barang antar cabang tadi. Berarti kita harus tahu nih berapa yang harus dikurangi dari shipment to branch 55.000 ini. Oke. Pertama branch. Branch-nya itu berkurang 36.400. Branch itu senilai COGS menurut si cabang. Karena tadi cabang menurut COGS-nya si cabang itu 36.400, maka branch-nya juga berkurang 36.400. Atau sederhananya branch itu sama dengan home office. Ya kan nilai branch itu sama dengan home office. Karena branch dan home office ini hanya sebagai penghubung aja, sebagai penghubung. Sebagai penghubung transaksi resiproka itu nilainya harus sama. Gitu. Oke, kita sudah dapat nilai branch-nya 36.400. Kemudian
kita kan nggak tahu nih shipment to branch-nya berapa, unrealized profit-nya berapa. Kita nggak tahu berapa realisasi yang harusnya didapat oleh si pusat atas penjualan. Tapi karena dia nggak terjual tapi malah terbakar, nah kita harus tahu berapa realisnya. Sebenarnya tuh realisasi profitnya berapa. Kita hitung menurut perhitungan yang di bawah ini. Perhitungannya sama seperti sebelumnya. Unrealized profit 1 Januari itu 3.600. 3.600 ini dapat dari mana? 3.600 ini itu didapat dari sini. Mana tadi? Ya, 3.000 itu didapat dari sini. Ini, nilai ini itu masih include markup. Pertama kita harus bersihkan dulu, ya kan? Kita bersihkan. Kemudian kita sudah dapat nilai bersihnya, maka kita kurangin dari total. Yang 15.600 ini kan masih total ya kan? 15.600 ini total dari shipment to branch tambah unrealized profit. Ya, ini yang total ya. Jadi anggap aja branch-nya itu 15.600. Kita mesti pengen tahu nih unrealized profit-nya itu berapa. Ya sudah, berarti kita bisa gunakan rumus ini. 15.600 atau yang branch dikurangi nilai bersihnya. Nilai bersihnya itu adalah 15.600 dibagi dengan markup-nya 130%. Ya kan, include markup tadi. Dapatlah sekian berapa gitu. Nah, itu kemudian dikurangi, dapatlah unrealized profit 3.600 atau nilai 16.500 kalau di sini. Gitu. Konsepnya sama seperti ini. Jadi ini anggap aja ini 15.600. Ya, saya misalkan gini. 15.600. Nah, kita pengen tahu nih. Ini biar beda ya. Buat contoh aja. Oke, gini. Konsepnya gini. 15.600 yang tadi itu anggap aja di branch. Kemudian kita pengen tahu shipment to branch-nya itu berapa. Nah, kita bisa cari dengan cara 15.600 dibagi dengan plus markup-nya, berarti 130%. Nah, berarti ini harga pokok barang itu 12.000. Nah, otomatis ini dikurangin dengan shipment to branch, dapatnya 3.600. Ketemulah unrealized profit 3.600. Gitu. Atau kalau misalnya pakai rumus seperti ini. Gitu. Itu asalnya 3.600 ya. Kemudian oke, ini saya hapus. Lanjut, unrealized profit 16.500 tadi yang barang-barang yang sudah dikirimkan selama periode itu 16.500. Total unrealized profitnya itu 20.100. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu nih berapa COGS-nya. Ya kan? Berapa COGS-nya? COGS COGS keseluruhan. Kemudian kita juga tahu endingnya. Kan di sini, maka kita bisa cari ending dari 6.500. Endingnya itu unrealized profit, endingnya adalah 1.500. Maka ada realized profit keseluruhan ya. Jadi caranya sama seperti di awal, cuma bedanya ini barangnya doang. Kalau yang bawahnya ini unrealized profitnya aja. Caranya sama ya. Dapat realized profit 18.600. Harusnya dapat segini. Tapi karena ada barang yang terbakar, maka nggak semuanya 18.000 ini sebagai profit. Oke, kita kurangin lagi. 18.600 ini kita kurangkan dengan 18.600 ini kita kurangkan dengan realized profit dari sales. Salesnya kan tadi itu adalah ya 44.200.
Dari 44.200 itu kita bersihin lagi markup-nya, dapatlah 10.200. Ya kan? Kita dapat realized profit-nya ternyata 10.200. Tinggal dikurang, maka realized profit dari barang yang dihancurkan atau barang yang rusak karena kebakaran itu adalah 8.400. Maka dari itu unrealized profit-nya berkurang sebesar 8.400 saat menjurnal branch yang tadi yang berkurang. Maka shipment to branch itu tinggal dikurangin aja, dapatlah 28.000. Artinya, barang yang dikirimkan dari pusat ke cabang senilai 28.000 dengan harapan mendapatkan markup tambahan profit sebesar 8.400 ini hancur. Nah, karena hancur maka jurnalnya dihapuskan, dibalik. Itu. Nah, jurnalnya adalah ini. Seperti itu. 36.400 ini adalah COGS menurut si cabang dan menurut harga pokok yang aslinya setelah dipisahkan markupnya, dihilang-hilangin markupnya itu murninya 28.000. Nah, dari 28.000 ini kita baru catatlah sebagai kerugian. Itu, maka dibuatlah loss on disposal inventory terhadap shipment to branch. Jadi loss. 28.000 ini jadi loss. Itulah jurnalnya. Itu untuk soal nomor 5, soal nomor 6. Oke, soal nomor terakhir, nomor 7 dulu. Berikut ini adalah posisi keuangan kantor pusat PT Harrison dan cabangnya pada 1 Januari 2020. Oke, ini dari cash sampai return earning. Lanjut, kegiatan operasi kantor pusat dan cabang selama 2020 adalah sebagai berikut. Oke, seluruh penjualan dan pembelian dilakukan secara kredit. Oke, 1 sampai 10. Saudara diminta membuat ikhtisar jurnal untuk nomor 1 sampai 10 di atas pada pembukuan kantor pusat dan cabang PT Harrison menggunakan sistem pencatatan periodik. Oke, ini periodik ya. Kita mulai dari nomor 1. Pengiriman dari kantor pusat ke cabang dilakukan sejumlah 6 miliar 600 juta. Markupnya 10%. Oke, berarti branch pada shipment to branch. Nilainya di sini 6 miliar 600 juta. Standar markup 10% di atas harga pokok sejumlah ya. Berarti ini udah lamsamnya. Oke, udah lamsamnya berarti kita bisa nyari shipment to branch-nya tinggal dimurnikan aja. Tinggal dimurnikan dibagi 110%, maka didapatlah 600.000 unrealized profit-nya. Di pusat, di cabang, sesuai dengan lamsamnya nilai keseluruhannya berapa? 6 miliar 600 juta shipment from home office terhadap home office. Lanjut nomor 2. Penjualan cabang ke pelanggan 11 miliar 800 juta. Oke. Kantor pusat juga menjual langsung ke pelanggan. Oke, berarti sama-sama menjual ya. Tadi jualnya kredit dan sistemnya mana tadi? Periodik. Tadi ada periodik. Nih ya, periodik ya. Oke, kalau periodik berarti nggak ada COGS nanti. Nanti langsung aja AR terhadap sales. Nilainya berapa-berapanya tinggal dimasukin. Kantor pusat 14 miliar, kantor cabang 11 miliar. Oke, lanjut nomor 3. Pembelian dari supplier senilai 1 miliar untuk cabang dan 12 miliar untuk kantor pusat. Ini pembelian biasa ya. Pembelian biasa berarti karena ini periodik, makanya full cash terhadap account payable, kredit. Tinggal masukin nilainya, berapa-berapanya. Lanjut nomor 4. Penagihan dari penjualan ke pelanggan, cabang sekian 12 miliar dan kantor pusat 14 miliar. Oke, berarti AR-nya berkurang, dapat cash. Nomor 4. Untuk pusat sekian dan untuk cabang sekian ya, 12 miliar. Kalau misalnya pusat 14 miliar. Oke, lanjut. Cabang mengirimkan kas ke kantor pusat 4 miliar. Oke, tinggal dibalik aja berarti. Kantor pusat dapat cash, branch-nya berkurang.
si cabang dia mencatat home office bertambah 4 miliar, cash-nya berkurang 4 miliar. Nah, terlihat di sini kan, ketika kantor pusat ke cabang mengirim, ketika pusat mengirim ke cabang, branch-nya ini branch-nya bertambah. Ketika dari cabang ke pusat, branch-nya berkurang. Itu aja. Kemudian 6. Membayar hutang. Cabang sekian dan kantor pusat 12 miliar. Oke, tinggal masukin aja karena membayar hutang, jurnalnya berarti account payable terhadap cash. Nilainya tinggal dimasukkan. Lanjut, 7. Membayar biaya operasi. Cabang membayar 900 juta, kantor pusat 4 miliar. Oke, biaya operasi berarti operating expense terhadap cash. Jadi ini yang bayar masing-masing. Kemudian, nah ini, nomor 8. Kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta dan separuhnya dibebankan ke cabang. Oke, yang bayar pusat, tapi biaya iklan ini, si cabang ini termasuk memiliki biaya iklannya. Oke. Jadi biaya iklan senilai 200 juta ini include si cabang, tapi yang bayar si pusat. Berarti di sini ada advertising expense. Yang pertama 200 juta terhadap cash, pembayaran biaya iklannya dulu. Nah, karena sebagiannya itu termasuk untuk si cabang, berarti dialokasikan untuk si cabang, berarti cabangnya bertambah, advertising expense-nya berkurang. Nah, advertising expense-nya bertambah untuk si cabang. Akunnya adalah home office untuk akun kontranya. Ini nomor 8 ini yang atas sama seperti soal nomor sebelumnya. Jadi dia hanya mengalokasikan, tapi yang bayar si cabang, yang bayar si pusat, sorry. Seperti soal nomor ini ya, ini bagian B ini, dia mengalokasikan. Kalau di sini dia sudah diasumsikan pusat ini sudah bayarin lah, sudah bayar. Jadi ini cuma alokasinya aja. Branch, operating expense terhadap home office. Nah, udah kalau yang di sini branch, advertising expense, dan di cabang advertising expense terhadap home office. Apapun transaksi resiprokalnya gunakan branch dan home office sebagai akun kontra. Lanjut ke soal nomor 9. Penyusutan aset tetap. Oke, penyusutan. Kantor pusat 78 juta, cabang 38 juta, aset tetap cabang dikelola sendiri oleh si cabang. Oke, berarti aset tetap cabang dikelola sendiri oleh cabang. Oke, berarti pencatatannya itu tadi nomor 8. Nomor 9. Nah, tadi dibilang pencatatannya dikelola sendiri, berarti ini bukan terpusat. Kalau terpusat, berarti yang mencatat depresiasi fixed assetnya itu hanya si pusat. Gitu. Maka di sini bukan home office, tetapi fixed asset. Fixed assetnya si cabang. Jadi ini terpisah. Gitu. Jadi kalau misalnya depreciation expense-nya ini merupakan fixed asset yang telah dicatat oleh si pusat, berarti di sini pakainya home office. Itu nanti di sini juga ada dua nih. Ada yang dari branch seperti yang soal nomor 8 ini. Nanti ada dua. Itu kalau misalnya sistemnya terpusat. Terpusat dan depresiasinya ini bisa ketahuan mana fixed asset yang dibeli oleh cabang itu sendiri untuk si cabang dan mana yang fixed asset yang tercatat di pusat. Itu bisa juga. Oke, tinggal nomor 10. Biaya operasi yang sebelumnya telah dicatat oleh kantor pusat masuk nomor 7, dialokasikan ke cabang. Oh, ini dialokasikan aja. Oke, nomor 10 berarti branch pada operating expense dan operating expense pada home office. Nilainya tinggal dimasukin, 150 juta. Oke, selesai soal nomor 1, lanjut ke soal nomor 2.
Mempersiapkan jurnal penutup. Jurnal penutup ya sudah kita tinggal tutup aja yang perlu ditutup ataupun akun-akun yang masuk ke laba rugi. Kita mulai dari cabang dulu aja lebih mudah. Kita tutup sales. Tadi ada sales jumlahnya 11 miliar ya. Sales kita tutup, kemudian karena ini periodik, maka kita tutup ending, beginning, sama shipment from home office, break in kalau ada. Ya. Oke, kita tutup endingnya 1 miliar. Ini dari mana? Ini dari informasi soal nomor 11. Pada tanggal 31 Desember, persediaan kantor pusat adalah 5 miliar dan persediaan cabang 1 miliar, di mana 182 jutanya ini diperoleh dari masuk keluar. Oke, kita tutup inventory endingnya, kemudian inventory beginning kita tutup sesuai dengan raca yang tadi di awal, 1 miliar 144 itu dari sini ya. Ini beginningnya, kemudian kita tutup juga shipment from home office yang telah dikirimkan tadi. Nah, dari inventory beginning, inventory ending, dan shipment from home office itu nanti akan muncul COGS. Karena ini periodik, makanya ini. Tapi kalau perpetual, dia langsung pakai COGS-nya aja. Nggak perlu mencatat lagi ending dan beginningnya. Kemudian kita tutup juga expand. Tadi ada operating, depreciation, sama advertising yang kita tutup semua. Dan satu lagi yang perlu kita tutup purchase tadi untuk COGS. Kalau misalnya perpetual, berarti inventory ini ending beginning, kemudian shipment sama purchase itu nggak ada, langsung jadi COGS. Itu kalau perpetual. Kemudian selisihnya berapa, kalau misalnya masih banyak yang debit, berarti income summary-nya dikredit, dan ini untung. Kemudian income summary terhadap home office, atau kalau misalnya biasanya return earning kan, tapi kan karena return earning-nya ini masuk ke pusat, makanya home office. Gitu. Cabang sudah ditutup, sekarang kita ke pusatnya. Karena tadi di awal saya sudah bilang ini adalah sebagai bentuk investasi, maka apapun yang diperoleh di cabang, entah rugi, entah laba, itu harus dicatat. Berarti branch yang bertambah terhadap income from branch, sebesar yang income summary tadi. Kemudian kan tadi ada harapan ya, ada harapan markup atas barang yang dikirim dari pusat ke cabang. Kemudian ini kita bisa lihat nih, nilainya berapa? Nilainya 626 juta. Ini nilainya dari mana? Ini nanti perhitungannya ada di bawah. Ya, perhitungan di sini. Konsepnya sama, seperti yang tadi nomor-nomor sebelumnya. Kita harus tahu berapa inventory atau kita harus tahu berapa inventory atau shipment from home office-nya itu berapa beginningnya. Kemudian kalau misalnya ada barang yang baru dikirim, kita jumlahkan, dapatlah cogasnya, cogas, kemudian ada endingnya berapa, dan dapatlah COGS-nya. Nah, di sini kan ada informasi nih. Untuk mencari unrealized profit, itu kita harus melihat COGS menurut si cabang. COGS menurut si cabang itu nilainya adalah unrealized profit ditambah dengan shipment to branch, atau ini mana ya? Nah, ini ya. COGS menurut si cabang itu nilainya adalah shipment to branch ditambah dengan unrealized profit. Jadi termasuk markup ya, termasuk markup dari pusat. Kalau misalnya ada markup penjualan dari si cabang itu harus dibersihin dulu. Gitu. Di sini sudah ada informasi tambahannya. Ya kan? Nah, itu kalau misalnya dengan markup. Kita dapatlah COGS nih dengan markup 10%. Kemudian kita pengen tahu kan tadi realisnya berapa. Nah, berarti COGS tanpa markup 10% atau barang aslinya
barang aslinya itu adalah 6.260.000.000 yang telah terjual. Ini harga pokok dari pusat, ini harga pokok yang diketahui oleh si cabang. Maka dari sini kita bisa lihat karena tadi markup-nya 10%, ya sudah tinggal dikalikan saja 10% dari harga pokok pusatnya. Dapatlah 626 juta. Ini dia. Nah, setelah dapat 626 juta ini kita reklas menjadi realize. Berarti unrealized profit terhadap income from branch karena ini sudah realisasi. Kemudian kita tutup juga kegiatan dari kantor pusat itu, berarti salesnya kita tutup, tadi sudah terjual kan. Kemudian income from branch-nya kita tutup, ini kita totalkan. Karena ini sistemnya periodik, berarti ending, beginning, dan purchase, retur, segala macam diskon kalau ada itu ditutup semua. Dan sisanya adalah expand. Kemudian selisihnya menjadi income summary. Kalau debitnya lebih banyak berarti income summary-nya di kredit, kalau kreditnya lebih banyak income summary-nya di debit. Kalau income summary-nya di kredit berarti dia laba. Berarti ada laba 5 miliar. Oke, selesai. Lanjut ke nomor 3, menyajikan neraca gabungan. Udah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Kita tinggal jumlahin. Berarti ini kita jumlahin dulu. 1 miliar tambah 500 juta kita tambahkan dan sisanya itu berasal dari jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Ya, ini ada dari cash atas piutang yang sudah ditagih, kemudian kita bayar utang tadi, kita juga bayar biaya operasi, iklan dan segala macamnya. Itu kita tinggal jumlahkan aja semua. Jadi kita totalkan yang ada di neraca, totalkan semuanya, kemudian kita sesuaikan dengan jurnal yang sudah ada. Tapi sebelum buat neraca gabungan ini, itu biasanya dibuat dulu jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi untuk menghapuskan home office sama branch-nya ini. Gitu. Ini ada informasinya, saya sudah tulis. Sudah ada informasi, kemudian itulah pembahasan untuk nomor 1 sampai 7 dari latihan soal di workbook. Sekian dari saya, ini untuk part 1-nya. Part 2-nya menyusul. Ditunggu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.